Globalisasi bisa kita jumpai di mana-mana. Contohnya seperti mobil, pesawat, bahkan kulkas. Jadi apa sebenarnya itu globalisasi? Menurut Wikipedia, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan interdependensi, aktivitas ekonomi dan budaya. Jadi secara simpel, globalisasi adalah perkembangan secara universal atau dunia. Orang pertama yang menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Jadi, globalisasi sudah membawa hal-hal yang membuat kegiatan kita semakin mudah, cepat, dan efisien. Tanpa lama-lama, mari kita bahas globalisasi secara detail, yaitu bentuk, dampak positif dan negatif, serta cara untuk menghadapi globalisasi tersebut. Bentuk-bentuk globalisasi ada 5, yaitu globalisasi bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Pada bidang budaya, di era globalisasi sekarang budaya lokal dan tradisional sudah mulai memudar. Namun, saat ini banyak yang sudah menggabungkan budaya lokal dan budaya global. Misalnya di beberapa kafe berkelas saat ini banyak ditemukan budaya-budaya lokal khas tempat seperti becak, sepeda ontel, dan sebagainya untuk hiasan kafe tersebut yang menambah nilai estetika dan keindahan. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi ini. Jika masyarakat Indonesia dulu berkomunikasi dengan surat dan telegraf, sekarang sudah menggunakan handphone dan laptop. Perkembangan dalam bidang ini memudahkan kita untuk berkomunikasi pada orang lain secara jauh dengan mudah. Selain untuk berkomunikasi, media-media ini juga bisa digunakan untuk mencari informasi secara cepat dan mudah sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Perekonomian telah berkembang secara masif dengan adanya globalisasi di bidang ini. Dengan adanya globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan makin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Dan globalisasi dalam bidang ini telah menghilangkan hambatan dan tidak lancarnya perdagangan internasional. Globalisasi telah diakui karena bisa meningkatkan produksi global. Dengan ini, konsumen bisa memilih barang yang lebih variatif dengan harga yang lebih relatif lebih rendah dan kualitas lebih baik dan semakin konsumtif. Kegiatan ekonomi dalam bidang ini akan lebih banyak memperbanyak lapangan kerja. Nah, sekarang di bidang iptek, kita bisa melihat perkembangan teknologi di mana-mana. Contohnya kalau dulu pakai lampu minyak tanah, sekarang sudah pakai lampu LED. Kalau dulu pakai telepon Nokia, sekarang sudah memakai handphone yang sangat canggih. Dengan kehadiran iptek, hadirlah internet. Internet sendiri bisa kita gunakan untuk mencari informasi dan berita secara cepat dan akurat. Namun, dengan adanya kemajuan dan kecanggihan teknologi, ada oknum-oknum yang menyalahgunakan teknologi ini, seperti menggunakan handphone untuk menipu atau yang biasa disebut cybercrime. Cybercrime sendiri artinya adalah kejahatan siber, seperti penipuan kartu kredit, penipuan identitas, hingga pornografi. Dilansir dari Detiknet, ada 3.500 laporan kejahatan siber yang masuk. Dari 3.500 tersebut, di antaranya ada 1.048 laporan kasus atas konten kebencian, kemudian disusul 649 laporan terkait penipuan online. Dengan kuantitas penipuan yang meningkat dan jumlah kerugian yang makin besar. Jadi gunakanlah teknologi secara bijak dan baik. Salah satu contoh di bidang transportasi adalah sepeda motor. Jika di zaman dahulu kita memakai sepeda untuk berpergian, sekarang sudah menggunakan sepeda motor dan mobil. Globalisasi di bidang transportasi juga membantu proses distribusi ekonomi untuk mengirim dan menerima barang secara efektif dan efisien. Globalisasi di bidang ini telah memungkinkan kita untuk berpergian secara jauh dan mudah dan cepat. Globalisasi
telah membawa hal-hal yang sangat positif dan memberi manfaat dan pengaruh bagi seluruh orang di dunia. Namun ada saja orang menggunakan globalisasi sebagai sarana melakukan kejahatan. Namun dampak positif dari globalisasi juga sangat banyak, seperti mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan. Di bidang ini membawa perubahan yang sangat banyak dan cepat dalam bidang teknologi. Pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan seperti di bidang pertanian, yang dapat meningkatkan hasil produksi. Globalisasi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi seperti mengirim uang melalui ATM atau e-banking, transportasi untuk mengirim barang, dan jual beli secara online atau daring. Dengan globalisasi, perekonomian suatu negara akan terus meningkat maju. Seperti dengan adanya transportasi pesawat, turis asing akan lebih mudah mengunjungi satu negara dan akan mengembangkan pariwisata negara tersebut. Dan tentunya kita akan dimudahkan untuk berkomunikasi secara jauh dengan perkembangan alat komunikasi dan media internet. Dengan ini kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dari manapun, dan kapanpun. Memang banyak sekali dampak positif dari globalisasi ini, namun masih ada saja oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan globalisasi sebagai sarana melakukan dan melancarkan kejahatan. Contohnya adalah penipuan online yang sedang marak saat ini, seperti pinjaman online ilegal yang belum disertifikasi oleh OJK. Dan pinjol ilegal ini tidak mengurangi beban, namun malah menambah beban kepada orang yang membutuhkan. Selain pinjol online ilegal, ada juga orang yang menjual barang namun tidak sesuai dengan ekspektasi atau deskripsi produk tersebut. Dan ada aplikasi yang dapat mengambil data Anda secara diam-diam atau sepengetahuan Anda. Data Anda nanti akan disalahgunakan seperti untuk menggunakan identitas Anda untuk melakukan suatu kejahatan. Memang banyak sekali dampak positif dan negatif globalisasi. Oleh karena itu kita harus bisa menyaring dan bijak menggunakan globalisasi ini. Banyak sekali upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi globalisasi. Contoh yang mencari hobi atau kegiatan lain yang positif. Contohnya, tempat tidur belum bersih, tinggalkan dulu HP-nya, bersihkan dulu. Halaman jorok, ambil sapu lidi dan bersihkan dulu. Ada PR, kerjakan sekarang. Jadi memang banyak sekali upaya untuk menghadapi globalisasi. Kita sendiri yang harus memutuskan apakah kita ingin jadi orang yang baik atau orang jahat. Sampai di sini saja. Sekian terima kasih. Sampai jumpa.